Karena gigi yang ompong ini di sebelahnya itu kan misalnya kamu masih ada giginya nih. Nah, gigi itu cenderung untuk selalu bergerak ke depan gitu, mesial drifting. Jadi dia bisa gigi sebelahnya jadi miring. Terus gigi yang berlawanan atau gigi antagonisnya itu bisa extrude. Hai, selamat datang dan selamat bergabung di podcast Ask the Dentist by Orange Dental. Apa kabarnya semua hari ini? Yeay, semoga semuanya sehat ya. Karena hari ini aku juga sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat, sudah tes semua swab antigen. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama hari ini dengan ahlinya langsung. Kita akan ngobrolin tentang pembahasan gigi palsu yang pastinya akan langsung dijawab sama dokter ahlinya. Hari ini udah bergabung dengan Audi, yaitu dokter gigi Ines. Halo dokter, Halo, apa kabar? baik. Gimana sekarang lagi sibuk apa dok? Ya sekarang meskipun pandemi ini masih sibuk praktek aja sih. Yes, dokter, kalau ngomongin tentang gigi ini banyak sekali variabelnya, banyak sekali yang bisa kita bahas nih. Kalau ini aku hari ini mau ngomongin tentang gigi palsu. Oke. Nah, gigi palsu ini memang harus dipakai kalau gigi kita udah ompong atau enggak sih dok sebenarnya? Kalau fungsinya si gigi palsu ini sendiri ya tentunya untuk menggantikan gigi yang rusak, sudah destruksi parah gitu ya giginya, atau memang sudah kehilangan gigi secara full kayak gitu. Jadi ini penting ya, kalau misalnya udah ompong tuh penting ya untuk melakukan Penting banget. Jadi kalau misalnya nih gigi kalian tuh ompong terus tidak digantikan dengan gigi palsu, itu banyak banget nih akibatnya gitu. Karena gigi yang ompong ini di sebelahnya itu kan misalnya kamu masih ada giginya nih. Nah, gigi itu cenderung untuk selalu bergerak ke depan gitu, mesial drifting. Jadi dia bisa gigi sebelahnya jadi miring. Terus gigi yang berlawanan atau gigi antagonisnya itu bisa extrude gitu, atau dia kalau misalnya yang kehilangan nih gigi bawah, yang gigi atasnya itu bisa turun, bahkan bisa lama-lama copot karena dia nggak ada oklusinya, nggak ada gigitannya gitu. Nah, kalau misalnya gigitannya udah kacau, oklusinya udah kacau kayak gitu, itu ngaruh juga nggak cuma ke bagian gigi aja gitu, tapi juga akan ngaruh ke bagian otot pengunyahan gitu. Mungkin kalau masih muda nggak berasa kali ya gitu, tapi lama-lama as time goes by itu bisa banget sendinya jadi sakit atau dia bunyi klik-klik gitu, clicking kayak gitu. Jadi makin lama bisa worse kayak gitu. Oh, jadi makin parah ya dok ya. Nah, tapi kalau ngomongin tentang pembuatan gigi palsu, apakah benar nih kalau kita sebelum mau bikin gigi palsu, kita tuh harus cabut gigi kita dulu? Of course. Jadi kalau misalnya kalian bikin gigi palsu tapi masih ada sisa akar giginya yang udah busuk-busuk itu nanti lama-lama kalian bisa jadi infeksi gitu. Saya pernah dapat kasus juga nih di klinik. Dia keluhannya sih tadinya waktu reservasi cuma bilang mulut saya kok bau, terus kayak gusi saya berdarah gitu. Tadinya mikir cuma ini kali ya karang gigi gitu. Bener. Pas datang ke klinik dibuka nih mulutnya, terus ternyata dia bikin gigi palsu tapi nggak proper. Gigi palsunya bikin di tukang gigi dong. Pasti kayak kalau kita jadi dokter gigi dapat pasien dari tukang gigi itu kayak aduh banget kan, karena biasanya perawatannya tidak sesuai standar gitu. Pas dibuka itu masih banyak banget di bawah gigi palsu yang dia bikin itu ada sisa-sisa akar giginya kayak gitu. Jadi belum dicabut akar gigi belum dok? dicabut, dan parahnya lagi kenapa mulut dia sampai bau banget, karena si gusinya itu udah bengkak-bengkak, merah-merah dan ada nanahnya kayak gitu kan. Sedih banget dong kita ngelihat pasien seperti itu dirawat dengan tidak proper, tidak sesuai prosedur. Bener. Gitu. Di mana hati nuraninya gitu. Sakit lagi pasti ya dok? Iya, Itu pasti pasiennya sakit ya? gitu. Karena gusinya tertekan oleh si
gigi palsunya Gigi yang tidak proper itu, dan di bawahnya itu udah radang parah kayak gitu. radang, ya ampun dok. Nah, tapi kalau ngomongin tentang gigi palsu, kadang sih ya, jujur ya, generasi sekarang pasti masih mikirnya, oh gigi palsu tuh buat mungkin usianya lansia. Emang bener nggak sih dok, kalau emang gigi palsu ini hanya dikhususkan atau direkomendasikan untuk yang lansia saja nih dok? Nah, jadi kalau misalnya indikasi untuk gigi palsu itu tidak hanya untuk lansia saja. Jadi kalau misalnya sudah ada kehilangan gigi, itu harus digantikan dengan gigi palsu, seperti itu. Jadi bukan cuma buat lansia ya indikasinya gitu. Jadi tergantung kasus di gigi kalian kayak gitu. Bisa semua usia nggak dok? Bisa. Bisa ya berarti Bisa. ya? Tuh sahabat Orange, berarti nomor gengsi ya. Iya. Gigi Sekarang palsu gigi ya, berarti palsu kan sehat. ini loh banyak jenisnya gitu. Oh, nanti kita bahas lebih lanjut sih jenis-jenis. Aku sekalian ngomongin tentang jenis-jenis gigi palsu. Ini pasti banyak banget sahabat Orange yang pengen tahu nih, gigi palsu ini jenisnya apa aja sih dok? Dan juga kelebihan dari setiap jenis gigi palsunya. Oke. Jadi kalau gigi palsu itu ada yang lepasan dan ada yang cekat. Jadi nggak bisa lepas pasang gitu. Nah, kalau misalnya yang lepasan ini biasanya untuk kehilangan gigi yang memang sudah banyak sekali hilangnya gitu ya, jadi nggak bisa pakai yang cekat. Kalau misalnya kelebihannya sendiri sih, kalau misalnya yang lepasan itu dia dari segi biaya lebih affordable dibandingkan dengan yang cekat. Kemudian kalian gampang nih pakai dan lepas sendiri di rumah gitu, karena bisa dilepas pasang gitu kan. Benar. Nah, dan pembersihannya juga itu lebih mudah dilakukan di rumah gitu. Jadi kan tinggal dicopot aja, terus dibersihkan di air mengalir, disikat yang lembut, kemudian disimpan di wadah tertutup yang berisi air seperti itu. Jadi itu tergantung kebutuhannya. Benar, pasien tergantung indikasi ya, maunya yang mana gitu ya. Benar sekali. Nah tapi kalau mau pasang gigi palsu nih, misalnya sekarang sahabat Orange, aduh abis dengar pentingnya kita harus mengganti gigi ompong kita dengan gigi palsu, terus mau nih melakukan pemasangan gigi palsu, treatment apa aja sih yang sekiranya harus dilakukan sebelum pemasangan si gigi palsu ini dok? Untuk treatment sequence pemasangan gigi palsu ini kan, jadi kalau di kedokteran gigi maksudnya pada perawatan gigi ini, pembuatan gigi palsu merupakan tahapan terakhir atau tahapan rehabilitasi gitu masuknya. Jadi sebelum tahap rehabilitasi ini kita perlu melakukan tahap inisiasi seperti itu. Jadi tahap inisiasi itu apa aja sih? Itu pembersihan karang dulu harus dilakukan. Jadi mulutnya harus bersih. Kemudian apabila ada gigi berlubang, itu juga harus dirawat terlebih dahulu seperti itu. Kemudian nanti pokoknya harus benar-benar bersih, sudah selesai di semua gigi, dan sisa akar juga sudah tidak ada. Tidak boleh ada sisa akar. Pokoknya sebelum pemasangan gigi palsu itu semua sudah harus bersih. Nah, setelah itu baru dilakukan pencetakan untuk gigi palsu, untuk nanti dikirimkan ke lab. Setelah itu akan dilakukan pencocokan warna gigi. Nanti kalian bisa disesuaikan nih sama warna gigi kalian. Warnanya biar natural, senatural mungkin gitu kan. Biar nggak kelihatan gigi palsu. Gigi palsu yang baik adalah yang tidak terlihat seperti gigi palsu. Tidak berbeda dengan giginya aslinya. Bener banget. Jangan berbeda gitu. Aduh, dari tadi nyerempet terus nih. Yes, kalau ngomongin tentang gigi palsu, ini ada pertanyaan, kalau gigi palsunya permanen, namanya udah permanen nih kan ya. Ini kira-kira bisa bertahan selamanya kah? Atau mungkin hanya beberapa tahun nih dok? Nah, jadi tadi kan kita udah bahas tentang kelebihan yang lepasan. Jadi sekarang kita pengen bahas yang cekat nih ya. Jadi kalau misalnya yang cekat itu dia kelebihannya ini nih, lebih durable, dia jadi lebih tahan lama. Diharapkannya sih kalau yang cekat ini bisa sampai belasan atau puluhan tahun, tapi dengan syarat dan kondisi tertentu gitu ya. Apabila pasien memiliki riwayat penyakit seperti gula atau osteoporosis, tentunya kan kondisi tulang di rahang itu terpengaruh juga gitu, jadi turunnya lebih cepat,
Terus kegoyangan gigi juga dimungkinkan terjadi apabila ada kondisi tertentu. Jadi memang sangat bergantung dari kondisi pasien itu sendiri kayak gitu. Oke, berarti kalau misalnya ditanya cara ngerawat gigi palsunya nih, biar gigi palsunya nih awet dan tahan lama, itu gimana sih dok? Jadi sebenarnya apabila memakai gigi palsu itu memang agak berbeda ya rasanya. Memang tidak senyaman gigi asli, namun pasti dokter gigi kalian akan membuat itu menjadi senyaman mungkin untuk digunakan seperti itu. Jadi misalnya pakai gigi palsu itu ngunyahnya mungkin lebih diperhatikan, mungkin cara makannya juga diperhatikan gitu, jangan makan yang keras-keras. Terus kalau makan tuh yang cantik dipotong ya, kecil-kecil, menar. Terus jangan lupa juga untuk apabila pakai yang lepasan itu harus dibersihkan tadi habis makan, dicopot, dibersihkan di air mengalir, kemudian disikat dengan bulu sikat yang halus gitu. Terus disimpan di wadah tertutup air apabila tidak digunakan seperti itu. Bahkan sekarang tuh ada kok cairan pembersihnya yang dilarutkan di air gitu. Jadi untuk sterilin bakteri, jadi membunuh bakteri, jadi gigi palsunya nggak berbau juga. Kadang kan ada ya gigi palsu yang udah lama terus kayak pasiennya bersihinnya nggak rajin gitu, biasanya agak berbau kurang sedap kayak gitu. Nah kalau untuk yang cekat sendiri itu perawatannya ya kan karena nggak lepas pasang, jadi bersihinnya di dalam mulut kalian sendiri gitu kan. Nah kalau di rumah sih yang bisa dilakukan paling sikat gigi aja yang rajin seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian bisa dilakukan pembersihan dengan dental floss atau benang gigi 2 kali sehari setelah makan, dan juga menggunakan interdental brush sih biasanya kayak gitu. Jadi bisa yang nyelip-nyelip di gigi antara gigi asli dan gigi palsu itu bisa terangkat gitu ya sisa-sisa makanannya kayak gitu. Jangan lupa juga kontrol rutin ke dokter gigi kalian gitu kan, untuk jadi dibantu tetap kontrol berarti ya dok ya. Dilihat nih kondisinya masih bagus nggak gitu gigi tiran atau gigi palsunya kayak gitu. Tuh nggak cuman kalau udah pakai gigi palsu abis itu nggak kontrol, harus tetap kontrol ya dok ya, supaya bisa memaintain ya gigi kita, gigi palsu yang sudah kita buat itu. Wow, banyak banget nih informasinya sahabat Orange tentang pembuatan gigi palsu ini. Tadi sampai bagaimana merawatnya dan gigi palsu apa yang bisa menjadi pilihan buat para sahabat Orange ya. Luar biasa sekali ya. Thank you so much ya dokter sudah mau menjelaskan tentang gigi palsu ini. Aduh senang sekali pasti sahabat Orange abis ini mungkin berinisiatif untuk membuat gigi palsu. Ayo jangan ditunda-tunda, yang ompong-ompong jangan ditunda-tunda lama-lama ompongnya, bikin gigi palsu. Bikin gigi palsu supaya tetap menjaga kesehatan gigi. Yeay. Dan itu dia tadi sahabat Orange obrolan kita tentang pembahasan pemasangan gigi palsu. Jangan lupa terus saksikan episode selanjutnya podcast Ask the Dentist. Dan thank you so much. Aku Audi Octavia. Dan saya Dr. Ines. Pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.